Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan daring ini. Apa kabar kalian para mahasiswa? Semoga kalian sehat-sehat saja dimanapun Anda berada. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, ya, jangan sampai sakit. Makan yang baik, tidur yang cukup, juga olahraga yang cukup. Ya, baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas metabolisme karbohidrat. Satunya itu ialah ada glikolisis. Dan pada minggu ini ialah minggu terakhir dari perkuliahan karbohidrat. Kita akan bahas lanjutan dari metabolisme karbohidrat, yaitu ada respirasi aerob. Ya, kemarin kan anaerobnya sudah tuh, nah sekarang aerobnya. Lalu ada glikogenesis, sebutan glikogen, glikogenolysis, pemecahan glikogen. Ada juga gluconeogenesis, sebutan glukosa dari senyawa-senyawa lain, ya. Dan hal-hal terkait dengan metabolisme karbohidrat. Ya, jadi mungkin ini materinya agak berat karena banyak interaksi dan enzim, jalur-jalurnya apa saja dan sebagainya. Namun kalau kalian menerimanya menonton video ini dengan santai gitu ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sudah rileks, itu akan lebih baik. Dan saya sarankan kalian membaca ini di pagi hari setelah berolahraga. Jadi menonton setelah berolahraga ya, sudah fresh gitu pikirannya, enak, dan mari kita mulai perkuliahan dari metabolisme karbohidrat ini. Yuk. Baik, mari kita mulai perkuliahan terakhir bagian karbohidrat, yaitu tentang metabolisme lanjutan, ya. Oke, jadi pada minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan polisakarida, yaitu polimer dari D-glukosa yang diikat melalui ikatan alfa atau beta 14 glikosidik, tergantung dari polimer apa, apakah selulosa, beta, apakah amilosa atau pektin yang alfa, atau kitin yang beta juga, dan sebagainya. Dan apakah ada cabang ataupun tidak ada cabang juga itu tergantung dari polimernya. Ya, kalau selulosa kan lurus, nggak bercabang. Kalau amilosa lurus juga, amilopektin yang bercabang, glikogen bercabang, kitin lurus tidak bercabang. Nah, lalu kita sudah membahas terkait dengan glikolisis. Nah, ini tahap pertama dari metabolisme karbohidrat, di mana glukosa diubah menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis melibatkan dua fase investasi dan fase payment, pembayaran, di mana investasi digunakan 2 ATP, pada fase pembayaran dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Ya. Lalu yang terakhir yang kita bahas minggu lalu ialah bagaimana metabolisme karbohidrat setelah glikolisis pada kondisi anaerob dan aerob. Kita baru sampai tahap yang anaerobic fermentation, yaitu saat jadi fermentasi akibat tidak adanya oksigen, yaitu ada dua fermentasi hololaktik yang membentuk asam laktat ataupun alkohol fermentation membentuk etanol dan juga karbon dioksida. Nah, di sini fermentasi ini tujuannya bukan untuk membentuk energi dalam bentuk ATP, tetapi untuk meregenerasi NAD+, di mana NAD+ ini akan digunakan sebagai penerima elektron, ya, direduksi, ya, penerima elektron, nanti pada tahap akhir akan dilepaskan lagi elektronnya. Nanti akan kita lihat, namun siklas saja. Baik, mari kita lanjut kepada metabolisme karbohidrat selanjutnya, dan juga ini yang terakhir dari bahasan karbohidrat. Ya, saat ada oksigen, jadi terjadi aerobic respiration, maka bukan fermentasi yang terjadi, ya, tetapi kita ingat bahwa ada pirufat setelah glikolisis. Nah, pirufat ini akan diubah, dioksidasi menjadi asetil-CoA, yang selanjutnya akan masuk ke dalam siklus tricarboxylic acid cycle, yang ini merupakan main metabolism untuk bentukan energinya. Ya, di sini pemanfaatan dari energi yang tersimpan dalam ikatan karbon di glukosa. Nah, ini di sini dimanfaatkan semuanya. Dan yang terakhir ialah fosforilasi oksidatif, di mana senyawa pembawa elektron NADH, FADH, ya, NADPH. Nah, itu di sini akan dilepaskan elektronnya dan ditangkap dalam bentuk energi disimpan di ATP, gitu ya, dari ADP menjadi ATP.
Nah, namun di sini kita akan bahas hanya pada bagian pyruvate oxidation dan juga TCA cycle. Ya, karena nanti TCA cycle ini berkaitan juga dengan gluconeogenesis ya di sini. Sedangkan untuk fosforilisasi oksidatif saya akan bahas ya, itu nanti teman-teman bisa baca sendiri di buku textbook ataupun dimanapun sumber yang bisa kalian cari ya. Baik, kita lanjut pertama ke oksidasi pirufat ya. Oksidasi pirufat ini tujuannya apa? Nah, saat kita sudah memiliki asam pirufat yang didapat dari pemecahan glukosa rantai karbon C6 menjadi 2 rantai karbon C3. Nah, sebelum masuk ke siklus trikarboksilik asid, maka si pirufat ini harus bisa diaktifkan terlebih dahulu. Jadi disiapkan untuk masuk ke siklus TCA. Nah, makanya di sini dioksidasi dulu. Nah, hal ini berlangsung di mitochondrial matrix bagi eukariot atau di sitoplasma bagi prokariot. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah gugus karboksilnya dibuang, dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida. Ya. Bentuk karbon dioksida. Nah, lalu ada penambahan asetil group ya. Penambahan grup asetil, penambahan koenzim A, sorry. Ya, ini namanya koenzim A ya, suatu koenzim ya, akan masuk ke grup asetil dari piruvatnya di sini. Nah, jadilah asetil koenzim A. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh piruvat dehidrogenase kompleks, di mana enzim ini juga yang diregulasi. Ya, jadi namanya metabolisme ada regulasinya. Apakah upregulated artinya dinaikkan regulasinya, dinaikkan metabolismenya. Misalkan sini piruvat oksidasi piruvat, berarti kalau upregulated ditingkatkan laju reaksi dari oksidasi asam piruvat. Kalau down regulated berarti diturunkan laju reaksinya, ya diperlambat gitu. Oke, dan dari sini kita dapatkan untuk masing-masing piruvat, karena ada 2 asam piruvat, yang masing-masing piruvat menghasilkan 1 CO2 dan 1 NADH. Nah, selanjutnya, oh ya, saya di sini bahasnya cepat ya. Jadi ini nggak banyak, saya hanya 9 materi, intinya hanya 9 slide, namun PowerPoint hanya poin-poin saja. Jadi kalian tetap harus mencari referensi juga dari sumber-sumber lain ya. Jadi saya harapkan karena harus aktif, tidak bisa lagi mengandalkannya dari materi yang disampaikan oleh dosen. Ya, baik. Jadi selanjutnya ialah siklus asam sitrat. Ya. Jadi namanya ini macam-macam, bisa tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle, atau Krebs cycle. Kenapa demikian? Ya, tricarboxylic acid cycle karena dinamakan untuk 3 grup karboksil pada 2 intermediate pertamanya, maka dinamakan tricarboxylic acid. Dinamakan citric acid cycle karena molekul pertama yang muncul, yang dibentuk saat reaksi ini ialah asam sitrat. Makanya citric acid cycle. Atau Krebs cycle karena penemunya Hans Krebs. Jadi manapun bisa. Yang penting kalau saya ngomong siklus Krebs, siklus asam sitrat, siklus asam trikarboksilat, maka semua merefer ke satu siklus yang sama ya. Jadi nggak masalah. Dan ini merupakan sentral dari respirasi seluler. Jadi siklus ini sentralnya di sini ya. Begitu, dimana pada siklus ini piruvat yang telah disiapkan, di pre-activated ya, menjadi asetil koenzim A akan pasangkan dengan oksaloasetat di reaksi oksaloasetat, ya ini karbon 4 dan asetil CoA kan karbon 2 ya, direaksikan oleh sitrat sintase membentuk karbon 6 sitrat ya. Nah, dari sitrat di sini
belum ada belum ada energi yang dipanen, masih baru masuk. Nah, begitu masuk ke sudah menjadi sitrat, maka step berikutnya ialah pembentukan isomer, yaitu isositrat, di rearrange jadi isositrat. Nah, setelah itu melalui enzim isositrat dehidrogenase, si dua karbonnya melepaskan dua karbonnya menjadi CO2, satu karbon dua karbon CO2 yang dilepas sebanyak satu persatu. Ya, jadi pertama satu karbon dulu oleh isositrat dehidrogenase. Nah, di sini dia dioksidasi, sedangkan si isositratnya dioksidasi. Nah, NAD-nya, nah ini molekul energinya ini, penerima energinya akan direduksi sehingga dia menjadi NADH. Nah, NADH ini nanti yang akan membawa energinya ke fosforilase oksidatif. Selanjutnya C5, ini alfa ketoglutarat kembali melepaskan karbonnya menjadi CO2, dan juga di sini NAD juga menerima elektron ya, gitu. Jadi NADH. Nah, enzim di sini isositrat dehidrogenase dan juga alfa ketoglutarat dehidrogenase merupakan enzim kunci. Jadi ini laju reaksinya di sini ditetapkan. Nah, lanjut lagi baru ke setelah karbon 34 suksinil CoA mengalami beberapa reaksi lanjutan. Ya, salah satu di antara di sini dihasilkan satu molekul energi, itu GTP. Ini mirip seperti ATP, namun bukan adenosin tapi guanosin. Ya, bukan ATP tapi GTP dari suksinil CoA menjadi suksinat. Nah, di sini juga ada molekul yang menerima elektron, itu FAD, flavin adenin dinukleotidamid. FAD, nanti coba cek lagi panjangannya, dari FAD menjadi FADH, membentuk fumarat, lalu masuk air menjadi malat, dan terakhir ialah ada lagi NAD di sini yang menerima elektron, bentuklah oksalooksetat. Nah, siklus ini tuh disebut dengan a closed loop cycle. Kenapa? Karena senyawa terakhir dari siklus ini, yaitu oksalooksetat, akan digunakan kembali untuk menangkap si asetil CoA menjadi sitrat. Nah, gitu. Jadi terus seperti demikian. Nanti di akhir ujung bentuk lagi oksalooksetat, tangkap lagi si asetil CoA-nya menjadi sitrat lagi dengan bantuan enzim, yaitu dikatalisasi oleh enzim. Ya, begitu. Jadi closed loop cycle. Nah, di sini kita dapatkan untuk satu molekul pirufat asetil CoA, kita dapatkan ada 3 NADH, 1 FADH, 2 dan FADH2 dan 1 GTP. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke fosforilase oksidatif. Tapi namun seperti yang saya sampaikan, kita akan bahas fosforilase oksidatif. Ya, kan itu masih cukup berat, yang cukup berbobot gitu ya. Dan untuk sini kan kita metabolisme karbohidrat, jadi mungkin sebenarnya sampai glikolisis sudah cukup, tapi karena saat gluconeogenesis ada siklus asam sitrat, nah makanya saya jelaskan siklus asam sitrat. Nah, sekarang kita akan membahas gluconeogenesis. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam darah kita ada glukosa, itu disebut sebagai gula darah. Nah, glukosa juga sebagai main energy source. Kenapa? Karena otak dan sel darah merah tergantung pada suplai glukosa yang konstan. Tidak bisa dia mengambil contohnya asam amino sebagai energi, asam lemak sebagai energi, itu nggak bisa. Yang ada ialah asam amino, asam lemak, sumber lain diubah dulu menjadi glukosa, baru dimanfaatkan oleh sel saraf,
dan juga oleh sel darah merah. Begitu. Nah, kalau misalkan gula darah dalam tubuh kita kurang, yang terjadi ialah hati memiliki cadangan glikogen yang bertindak sebagai buffer gula darah. Sehingga saat gula darah kita kurang, hati akan memecah glikogennya menjadi glukosa diedarkan ke dalam darah, peredaran darah. Bila itu pun habis, yang ada ialah hati akan mensintesis glukosa, makanya disebut gluconeogenesis. Nah, mensintesisnya dari apa? Kita lihat. Nah, rangkaian reaksi antara glikolisis dan gluconeogenesis itu sebenarnya mirip. Jadi urutannya dari pertama glukos sampai ujung ke pirufat, yaitu pas gluconeogenesis sama juga kayak gitu. Tetapi ada enzim yang tidak bisa untuk keduanya. Nih, bisa contoh di sini. Bila ada dua panah atas bawah, berarti kayak gini, ya. Enzim ini berarti dia bisa bertindak reversible, ya. Bisa untuk ke arah glikolisis atau ke arah gluconeogenesis. Tapi kalau yang satu panah ke arah kayak gini, satu panah, berarti dia panahnya hanya satu arah, irreversible. Dia tidak bisa membuat produk kembali menjadi seperti substratnya, ya. Nah, makanya ada beberapa enzim di sini yang berbeda antara glikolisis dan gluconeogenesis, walaupun sebenarnya mostly masih similar, sama, tapi nggak semuanya gitu. Nah, apa saja bisa dimanfaatkan oleh pathway gluconeogenesis ini untuk membentuk glukosa? Ya, bisa dari asam amino, bisa dari laktat, ya. Ingat saat minggu lalu saya bahas siklus Cori, di mana asam laktat yang menumpuk akibat fermentasi asam laktat akan dibawa oleh darah ke hati untuk dipecah lagi menjadi asam pirufat, jadi glukosa. Nanti baru ditransfer balik ke otot, ya. Koreksi sedikit, minggu lalu saya sampaikan bahwa setelah dia menjadi pirufat ditransfer kembali ke organ asal sebagai pirufat, yang benar ialah sebagai glukosa, ya. Jadi pirufat ke glukosa baru ditransfer lagi ke organ-organ asal. Nah, di sini laktat juga bisa digunakan untuk membentuk, yaitu siklus Cori tadi, membentuk glukosa. Selain itu juga pathway ini bisa memanfaatkan gliserol. Namun gliserol umumnya tidak pada animal. Jadi gliserol dimanfaatkan sebagai glukosa itu tidak pada animal. Ya, bisa jadi mikroba ataupun pada tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kita lihat dulu, kalau di atas ada glukosa, ya. Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat. Nah, ini glikolisis, kita sudah bahas. Nah, bedanya di mana? Pertama, kalau prekursornya laktat di sini, maka laktat bisa diubah dulu menjadi pirufat. Ya. Nah, ini enzim bisa bolak-balik berarti enzim ini. Enggak, ya bisa bolak-balik. Laktat jadi pirufat. Nah, pirufat harus masuk dulu ke mitokondria, ya. Lalu baru diubah langsung oleh pirufat karboksilase yang ini menjadi oksaloasetat. Jadi pirufat ini nggak bisa langsung jadi fosfonil pirufat di luar mitokondria, harus masuk mitokondria dulu, karena enzim pirufat karboksilase ada di mitokondria. Nah, setelah jadi oksaloasetat baru ditransfer keluar dan oleh enzim PCK, fosfoenol pirufat karboksikinase, diubah menjadi fosfoenol pirufat yang selanjutnya akan naik ke atas lagi menjadi G3P terus sampai glukosa. Nah, si fosfoenol pirufat karboksikinase ini merupakan enzim inti, maksudnya enzim yang berperan penting pada laju reaksi gluconeogenesis. Jadi bila laju reaksi akan dipercepat ataupun akan diperlambat, itu mengacu ke enzim ini. Enzim ini akan diotak-atik lah, istilahnya gitu, ya. Nah, reaksi dari laju gluconeogenesis atau glikolisis itu tentunya akan diregulasi oleh hormon. Nah, khusus gluconeogenesis dia diaktifasi oleh glukagon ataupun kortisol, ya, karena nggak mungkin kita memiliki dua reaksi yang saling bertolak belakang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya glikolisis dan
gluconeogenesis. Kayak gini nggak mungkin. Glikogenesis dan glikogenolisis, pembentukan glikogen dan pemecahan glikogen. Nggak mungkin dong berjalan atau berbarengan. Dibikin langsung pecah, kan nggak efisien. Makanya ada switchnya. Nah, switchnya ini diperantarai oleh hormon. Nah, salah satu hormonnya contoh di sini ialah kortisol dan glukagon yang akan mengaktifasi gluconeogenesis. Ya, nah gimana caranya? Kayak glukagon, ya dia akan merangsang enzim-enzim terkait gluconeogenesis, salah satunya fosfoenol piruvate karboksinase yang ini ya. Nah, dia akan langsung untuk aktif, gitu. Dia akan aktif dan dia akan merepresi enzim piruvate kinase. Di mana piruvate kinase ya, enzim-enzim akan menambahkan fosfat pada fruktosa 6 fosfat menjadi memfosforilasi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 16 bis fosfat. Ya, di situ jadi ditekan enzim itu sehingga glikolisis terhambat reaksinya, sedangkan gluconeogenesis meningkat. Nah, tandanya apa? Tandanya tubuh kurang glukosa, sehingga otak memerintahkan kelenjar penghasil hormon glukagon untuk mengeluarkan glukagon, ya. Lalu sel dalam tubuh yang terkait dengan yang memiliki prekursor untuk bentuk glukosa akan bentuk glukosa dan akan menyetop glikolisis kayak gitu, ya. Jadi nggak mungkin berbarengan. Itu kode laktat. Kalau dari dari glutamat, glutamat asam amino masuk ke alfa ketoglutarat. Nah, asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa kita sebut sebagai glukogenik amino asid. Ya, jadi amino asid yang dapat berubah menjadi glukosa, Satunya glutamat. Ada yang contoh lainnya bisa dicari. Nah, dia masuk lewat alfa ketoglutarat menjadi malat, oksaloasetat, baru ke fosfoenol piruvate ke atas. Begitu ya. Jadi entry-nya nggak satu pintu, bisa di mana-mana gitu. Nah, di sini ya tadi PCK atau fosfoenol piruvate kinase sebagai enzim utama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke glikogen metabolism. Jadi saya sebutkan terlebih dahulu bahwa pada tubuh kita itu ada polimer glukosa ya, yaitu glikogen. Nah, glikogen ini ikatan alfa 14 glikosidik ya, seperti pada pati. Dengan percabangan setiap 10 monomer glukosa itu ada satu cabang di alfa 16. Begitu 10 lagi cabang 16. Makanya dia jadi banyak banget percabangannya, lebih banyak daripada pektin ya pada pati, dan menyerupai seperti bentuk pohon. Nah, ini dia si glikogen ini bisa menampung sampai sekitar 50.000 residu glukosa. Sekitar segituan lah. Nah, glukosa ini cadangannya disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot. Dalam hati dia bertindak sebagai buffer kadar gula darah dalam tubuh untuk keseluruhan, karena otak dan sel darah merah tidak bisa menggunakan sumber energi lain selain glukosa, sehingga begitu kadar gula dalam darah turun, dia akan melepaskan glikogen dalam hati agar kadar gula dalam darahnya konstan kembali, naik lagi, stabil lagi lah gitu. Nah, pembentukan glikogen. Nah, di sini saya tunjukkan dulu. Nah, ini glikogen metabolism. Yang warna biru ini glikogenesis, yang ini merah glikogenolisis. Ya, jadi pembentukan glikogen dan pemecahan glikogen. Ya. Nah, pembentukan glikogen ini dimulai bukan dari glukosa, tapi dari glukosa 1 fosfat. Sama seperti glikolisis, di mana dia dimulai dari glukosa 6 fosfat. Ini pun sama, dari glukosa 1 fosfat. Nah, glukosa 1 fosfat dikatalisis oleh si UTP glukos 1 fosfat uridyl transferase, panjang memang nama enzimnya ini, untuk mentransfer UTP ke glukosa menjadi UDP glukosa. Ya, dari 3 fosfat menjadi 2 fosfat. Nah, UDP glukosa, nah dia sudah aktif nih
dia aktif untuk ditambahkan ke glikogen. Tambahkannya kemana? Ditambahkannya ke ujung reduksi dari si glikogen. Ya, ujung glikogennya itu ujung-ujungnya lah, bukan di tengah-tengah, di ujung. Nah, kenapa di sini ada yang namanya glikogenin di sini? Ya, glikogenin ini tujuannya buat apa? Dia akan secara otomatis mengikat UDP glukosa yang berdekatan, yang menempel pada dia, langsung diikat alfa 16. Ya, sehingga diikat, jadi dipanjang lagi lah ini rantai glikogennya gitu ya. Nah, ini pun dia dibantu di katalisis penempalan ini juga oleh glikogen sintase. Nah, inilah si enzim kunci. Ya, enzim kunci. Jadi laju sintesis itu ditentukan oleh glikogen sintase. Kalau glikogennya sudah banyak atau tubuh kekurangan gula darah, maka di stop, ditekan si glikogen sintasenya akan tidak lanjut lagi, gitu ya. Nah, ketika panjang cabang-cabang ini sudah sekitar 10-11 residu ya, maka enzim glucan branching enzim akan membuat percabangan baru. Nah, jadi percabangan baru sini ya pada alfa 16. Begitu ceritanya. Jadi gitu, bikin cabang baru lagi, cabang baru lagi setiap 11 atau 10-11 residu. Jadi makanya kenapa si amilopektin itu cabangnya lebih sedikit dibanding glikogen, karena glikogen itu setiap 10 bercabang, setiap 10 bercabang. Nah, ketika tubuh menerima sinyal bahwa gula dalam darah kurang, maka mulailah fase glikogenolisis. Ya, di sini dimana si ujung reduksi itu akan difosforilasi oleh enzim fosforilase ini, ya, oleh enzim glikogen fosforilase. Dia akan memotong residu glukosa dari non-reducing end, ujung yang tidak mereduksi. Kalau menambahkan di ujung reduksi, kalau dia akan memotong dari ujung yang bukan reduksi, gitu. Nah, ini dipecah bukan langsung ke glukosa, tapi menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, ini juga menjadi suatu keuntungan. Kenapa? Karena kalau menjadi glukosa 1-fosfat, berarti nggak perlu lagi ATP. Ingat, di fase awal glikolisis ada heksokinase membutuhkan ATP untuk mentransfer fosfat ke glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kalau sudah ada fosfat dalam glukosa walaupun di karbon pertama, nanti tinggal diubah lagi menjadi oleh heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat, tapi tidak butuh lagi ATP, gitu. Nggak perlu lagi ATP untuk masuk ke glikolisis, gitu ya. Jadi lebih cepat, konsumsi energinya lebih sedikit, ya. Nah, ini enzim-enzim berikutnya ini berperan untuk memecah secara sempurna glikogen, ya, gitu. Nah, tentunya ada enzim yang meregulasi ini. Untuk glikogenolisis ditentukan di sini, glikogen fosforilase. Lajunya ditentukan di situ, apa akan naik atau turun. Nah, tentunya sama seperti gluconeogenesis, glikogen ini akan dipengaruhi oleh hormon. Nah, saat glukosa berlebih, maka insulin akan mempengaruhi untuk pembentukan glikogen. Ya, sedangkan saat glukosa dalam darah kurang, maka hormon glukagon akan mempengaruhi
laju reaksi dari glikogenolysis, diaktifasi, dipercepat, di lajunya dipercepat agar glukosanya terus dikeluarkan gitu ya, glukosa 1 fosfat gitu. Nah itu apa namanya reaksi yang terjadi dalam tubuh kita ya. Tadi saya sebutkan bahwa di upregulated berarti dia ditingkatkan lajunya oleh insulin, tapi akan diturunkan lajunya oleh glukagon ya. Nah ini yang tadi, jadi glikogen disimpan dalam hati dan dalam otot. Nah ada perbedaan, lihat di sini panahnya glukosa ini timbal balik, di sini hanya satu balik. Apa artinya? Nah, artinya bahwa glikogen dalam otot bukan sebagai buffer gula darah, tapi dia sebagai cadangan glukosa untuk otot itu sendiri. Jadi untuk jaringan itu sendiri, di lokal dia. Kalau hati, dia tidak hanya untuk hati, tapi dilepaskan ke gula darah, ke dalam darah untuk ditransfer ke tempat lain yang membutuhkan gitu. Makanya walaupun memang agak aneh di sini, di mana cadangan glikogen hati itu hanya 1 gram, sedikit. Makanya kalau udah kurang langsung gluconeogenesis. Tapi kalau di otot di 200 gram ya, lebih besar, karena memang untuk pembentukan energi, untuk kontraksi otot juga, sehingga kita bisa bergerak, bisa makan, bisa minum. Nah makanya butuh energi yang banyak. Kalau di hati, begitu dia berkurang, dia lepaskan glikogennya ke dalam peredaran darah ya, sehingga otak masih bisa menerima glukosa dan yang lain juga bisa menerima glukosa. Mainly glikogen disimpan dalam hati dan otot, dalam jaringan lain tuh nggak banyak, sedikit sekali. Nah selanjutnya ini yang terakhir, yaitu pathway alternatif dari glikolisis, namanya jalur pentosa fosfat ya. Pentosa fosfat ini merupakan jalur samping, karena di sini tidak ada ATP yang terbentuk walaupun ada NADH. Jadi di alternatif pathway nggak ada ATP, dibagi dua seperti glikolisis, tapi bukan investasi sampai dia hanya oksidatif dan non oksidatif, karena tadi saya bilang tidak ada konsumsi ataupun produksi energi dalam bentuk ATP. Nah ini penting, kenapa? Karena gula yang untuk membentuk DNA, kita tahu ada namanya deoksiribose DNA, ada ribose RNA, ribosa, deoksiribosa. Nah itu kan gula rantai 5 pentosa kan, deoksiribose itu kan rantai 5. Itu dibentuknya dari sini, yaitu dari pentosa fosfat pathway, pentose fosfat pathway. Tanpa ini DNA kita kekurangan gulanya. Kan DNA itu 3 komponen, ada gula, ada basa nitrogen, ada tulang punggung fosfat ya. Nah nggak ada gulanya ya hilang semua gitu ya, nggak ada blueprint of life. Nah oxidative phase-nya itu ada 2 tahap. Nah ini tahap pertama di sini, di mana glukosa 6 fosfat ini yang dari glikolisis, dia akan dioksidasi menjadi lakton, ini namanya lakton ya. Dan di sini ada elektron dilepaskan, ditangkap oleh NADP plus jadi NADPH. Nah NADPH ini mirip seperti NADH dan NADH plus, NAD plus dan NADH. Bedanya ada tambahan fosfat, tapi tetap dia sebagai carrier elektron, di mana nanti pada saat fosforilasi oksidatif akan melepaskan elektronnya, ditangkap oleh ADP dan fosfat menjadi ATP gitu ya. Dia membawa energi gitu, bawa energi yang dioksidasi si glukosa 6 fosfat. Nah setelah terbentuk lakton, dipotonglah 1 karbon di sini dari lakton ini, sehingga keluarlah CO2.
ada NADP plus lagi masuk. Dia karena ada reaksi oksidasi, pasti ada reaksi reduksi. Nah, dia tereduksi menerima elektron lagi menjadi NADPH dan terbentuklah di sini 5 molekul dengan 5 rantai karbon. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 rantai karbon. Namanya apa? Namanya ribulosa 5 fosfat. Karena fosfatnya ada di rantai kelima. Ribulosa 5 fosfat. Ya. Nah, inilah yang jadi bahan baku untuk membuat gula ribosa, yaitu pada saat non oksidatif pathway. Nah, di sini si ribosa 5 fosfat diubah menjadi ribosa 5 fosfat. Ya. Nah, inilah yang nanti akan diubah, akan digunakan. Kalau begini berarti ke RNA. Kan RNA ribosa ribos nukleik asid, asam nukleat ribosa. Kalau tidak ada oksigennya di sini, maka ini jadi DNA. Deoksiribos nukleik asid, ya, karena nggak ada satu oksigennya, namanya jadi DNA. Nah, apakah sampai sini beres? Enggak. Memang the most important thing dari sini ialah si ribosa 5 fosfatnya untuk bentuk DNA RNA dan juga NADPH untuk memanen energi. Walaupun tadi nggak ada energi langsung ya, nggak ada ATP yang digunakan ataupun diproduksi. Nah, tapi si ribosa 5 fosfat ini bisa bergabung dengan ribosa 5 fosfat yang lain membentuk 25 tambah 5 jadi 10 ya, 10 karbon molekul dengan karbon 10. Nah, karbon 10 ini bisa dipecah menjadi 7 atau 3 atau bisa jadi juga jadi 4 dan 6 rantai karbon, yang dimana rantai karbon dengan jumlah karbon 4 bisa diubah menjadi asam amino. Yang rantai karbon 6 masuk ke glikolisis karena ada fosfatnya kan, ya, masuk ke glikolisis gitu. Jadi dia alternatif pathway, makanya jadi alternatif karena dibutuhkan untuk membuat DNA, tapi produk dari sini pun bisa masuk ke glikolisis, ya, gitu. Jadi apa namanya, dan ini semua terjadi di sitoplasma dari sel, sama seperti glikolisis ya, dari sitoplasma oleh sel, di dalam sitoplasma sel, ya. Oke, jadi itu materi terkait dengan metabolisme karbohidrat. Yang saya tampilkan sini hanya poin-poin saja. Anda harus membaca lagi di textbook dan di sumber-sumber lain. Cari di internet banyak, ya. Karena tidak mungkin semua dituliskan dalam PowerPoint, jadinya bukan PowerPoint lagi, PowerBook jadinya, gitu ya. Makanya poin kan ya poin-poin. Oke, sekian. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa lanjut lagi di grup diskusi. Ya, itu tadi materi terakhir terkait dengan karbohidrat. Saya harap kalian bisa memahami materi dengan baik. Bila ada yang masih ingin dicerna lebih dalam, maka kalian mohon untuk dapat mencari dari sumber materi lain, bisa dari buku, textbook, internet, sebagainya macamnya. Bila ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi pada saat kuliah berlangsung ataupun di kolom komentar bawah. Ya, saya Radian, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.